Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Nasir Husain, NIM 20108010141. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari perekonomian Indonesia kelas C, yaitu tentang permasalahan yang terjadi di daerah saya. Seperti itu. Jadi di sini saya mengambil tema yaitu pengangguran. Apa sih itu pengangguran? Jadi secara umum pengangguran itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengertian lainnya itu pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu pengertian dari pengangguran. Selanjutnya, apa sih penyebab pengangguran itu? Penyebab pengangguran ada beberapa aspek. Jadi umumnya itu penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangannya lapangan pekerjaan yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Artinya jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja, sehingga menyebabkan beberapa orang itu tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang menjadi penyebab dari pengangguran. Yang pertama itu ada upah yang ditawarkan perusahaan itu tidak sesuai dengan harapan dari tingginya dari tenaga kerja tersebut. Jadi ketika dia sudah kerja tetapi gajinya tidak sesuai, maka dia akan berpikir 2 kali nih, apakah melanjutkan pekerjaan di tempat itu atau tidak. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang keempat, kompensasi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Yang kelima, ada terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja akibat resesi atau krisis ekonomi, dan keamanan yang kurang kondusif. Kemudian ada hambatan dalam ekspor dan impor, dan lain sebagainya macamnya. Kemudian ada informasi pasar kerja yang masih kurang efektif, rendahnya tingkat pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya penyebab-penyebabnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Jadi jenis-jenis pengangguran ini merupakan salah satu bentuk pengangguran ya, berdasarkan faktor penyebabnya. Jadi ada 7 jenis-jenis pengangguran yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu ada pengangguran struktural. Jadi pengangguran struktural itu adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh perubahan ekonomi dalam kurun waktu yang lama. Misalnya perubahan negara dari agraris menuju ke ekonomi. Tentu saja hal ini berdampak pada kurangnya tenaga kerja akibat adanya perubahan lowongan pekerjaan. Alhasil, angka pengangguran tinggi lantaran banyak penduduk tidak memiliki keterampilan di bidang tersebut. Tuh. Yang kedua, ada pengangguran konjungtural. Nah, jadi jenis pengangguran ini adalah pengangguran konjungtural atau siklis. Pengangguran ini terjadi karena perubahan ekonomi, seperti negaranya mengalami resesi ekonomi atau kemunduran, atau sedang dalam masa depresi atau kehancuran. Hal tersebut membuat tak sedikit perusahaan itu rugi. Nah, jadi perusahaan itu akan melakukan yang namanya PHK, pemecatan hubungan kerja secara besar-besaran. Yang ketiga itu ada pengangguran friksional. Apa itu pengangguran friksional? Jadi pengangguran friksional itu merupakan pengangguran di mana seseorang yang belum bekerja dikarenakan kesulitan dia untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai itu.
perusahaan melakukan seleksi secara ketat untuk menyaring kandidat pelamar terbaik sesuai dengan kualifikasi mereka, sehingga pelamar butuh waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pengalaman dia dalam bekerja. Kemudian yang keempat ada pengangguran musiman. Nah, jenis pengangguran ini ya tergantung musim, namanya musiman. Ini dalam jangka pendek, itu seperti sektor perkebunan. Contohnya itu seorang petani kebun sedang menganggur lantaran menunggu musim panen tiba, seperti itu. Jadi dia musiman, seperti itu. Yang kelima ada pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini merupakan keadaan di mana seseorang yang tidak bekerja, dia masih berusaha mencari pekerjaan. Ya, penyebabnya karena lowongan kerjanya itu tidak sesuai dengan latar belakang dan keterampilan dia untuk melamar pekerjaan. Tuh. Selanjutnya yang keenam ada setengah menganggur. Dikatakan setengah menganggur ini dikarenakan tenaga kerja tersebut terlihat dari jam kerjanya, produktivitasnya itu dia masih hanya beberapa jam saja, atau biasa orang sering kenal dengan part time, biasa anak-anak mahasiswa itu. Jadi dia sambil kuliah sekalian kerja, seperti itu. Jadi dia setengah menganggur jatuhnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengangguran terselubung. Nah, jenis pengangguran ini dia disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja yang menurun. Nah, mungkin karena ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan pekerja itu, jadi dia nggak sesuai tuh latar belakang pendidikan dengan pekerjaannya, maka dia akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Itulah tadi 7 jenis-jenis pengangguran yang ada. Nah, selanjutnya adalah dampak pengangguran. Dampak pengangguran ini kita akan menjelaskan dari 2 aspek, yaitu aspek dari masyarakat sendiri dan dari negara itu seperti apa. Jadi semakin tingginya angka pengangguran di suatu negara itu akan terus berdampak buruk bagi negara yang mengalami hal tersebut. Jadi yang pertama itu dari masyarakat. Jadi dari masyarakat itu, karena kita tahu demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka setiap masyarakat itu tentu perlu untuk pekerjaan, untuk bekerja, untuk mencari pekerjaan, sehingga dia dapat untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Nah, ketika orang-orang itu menganggur, maka dampaknya itu yang pertama adalah kemiskinan itu akan meningkat. Yang kedua, karena kemiskinan itu meningkat, maka kemunculan kriminalitas atau kejahatan itu akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga adanya ketidaksetaraan politik dan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, akan menjadi beban psikologi bagi orang yang mengalami pengangguran tersebut dan kesulitan untuk mencari kebutuhannya dalam sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada keterampilannya menurun karena dia menganggur, dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak ada suatu kegiatan yang dilakukan gitu, tidak bisa produktif, seperti itu. Kemudian dampak pengangguran bagi perekonomian negara itu adalah yang pertama, rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Ini mempengaruhi kinerja pemerintah suatu negara atau daerah. Kemudian yang kedua, biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah itu tinggi dikarenakan banyaknya masyarakat yang tadinya menganggur. Yang ketiga itu berkurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga pendapatan negara itu turun. Jadi ketika orang-orang miskin ini tidak membayar pajak, maka otomatis pendapatan pemerintah itu akan turun. Kemudian untuk menanggapi itu semua, maka pemerintah akan melakukan utang gitu ke negara-negara lain. Jadi utang negara kita itu akan meningkat. Kemudian daya beli dari investasi itu, daya beli investasi dan pertumbuhan ekonomi itu akan menurun dikarenakan suatu negara itu
kekurangan tenaga kerja gitu. Jadi untuk apa diinvestasikan kalau tidak memberikan profit bagi sang investor tersebut. Nah, bagaimanakah cara mengatasi dari dampak pengangguran tadi? Yaitu cara mengatasinya ada beberapa hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu kita memperbaiki mutu pendidikan dengan tujuan supaya masyarakat itu memiliki tingkat pendidikan yang setara. Ketika pendidikan sudah setara, maka kita bisa mempunyai keterampilan yang ada. Dan itu sangat mungkin untuk perusahaan menerima kita ketika pendidikan kita sudah bisa dikatakan layak untuk bekerja seperti itu. Kemudian yang kedua, kita untuk mengatasinya itu menggiatkan penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama antara misalnya universitas dengan perusahaan ini seperti itu dan sebagai macamnya, supaya info lowongan kerja ini bisa diterima oleh masyarakat sekitar, terutama atau terkhususnya untuk orang-orang yang lagi menganggur. Yang ketiga itu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. Nah, program KB ini dari pemerintah untuk menurunkan tingkat lajunya pertumbuhan penduduk seperti itu. Yang keempat itu ada mengurangi urbanisasi. Jadi guna untuk mengurangi angka pengangguran di kota besar dan agar penyebab tenaga kerja itu bisa seimbang. Yang kelima itu memperluas lapangan kerja dengan menggiatkan program padat karya, mendorong ekspor dan sebagainya macamnya. Kemudian menciptakan usaha-usaha yang baru, mendukung program UMKM itu untuk mendorong orang-orang yang tinggal di daerah lokal itu mengembangkan usahanya atau kebudayaannya yang bisa diuangkan seperti itu. Kemudian ada perbaikan dan penyatuan kebijakan dari pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan daerah itu agar terciptanya kerjasama seperti itu. Jadi tidak ada ketimpangan sosial di daerah satu dengan daerah yang lainnya gitu. Kalau bisa semuanya merata, terutama dalam hal pekerjaan seperti itu. Nah, setelah kita tadi mempelajari pengertian pengangguran, kemudian tadi ada jenis-jenis pengangguran, ada penyebab pengangguran, kemudian ada dampak dari pengangguran itu apa dan cara mengatasinya seperti apa. Kita akan langsung masuk ke contoh kasus ya. Jadi aku berasal dari kota Batam. Jadi aku akan memberikan atau memberitahukan bagaimana sih pengangguran di kota Batam itu ya. Nah, pengangguran di kota Batam menurut Kepripos, setelah saya searching itu tingkat pengangguran di kota Batam itu masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi Provinsi Kepulauan Riau itu memiliki, kalau saya tidak salah, 8 atau 9 kabupaten atau kota, dan Batam termasuk dengan pengangguran paling tinggi di antara sekian kabupaten atau provinsi tersebut. Jadi BPS Provinsi Kepri ini mencatat tingkat pengangguran terbuka di Batam itu pada Agustus, data saya ambil pada Agustus 2022 itu mencapai 9,56%. Hal ini berarti dari 100 angkatan kerja terdapat sekitar 10 orang yang menganggur. Nah, selain Batam, tingkat pengangguran tertinggi di Kepri itu ada Bintan. Nah, Bintan itu bersebelahan dengan Batam, kemudian Karimun. Nah, berdasarkan dari data BPS ini, penduduk usia kerja di Kepri pada Agustus 2022 itu mencapai 1.827.295 orang dengan jumlah angkatan kerjanya 1.259.712 orang. Jadi bertambah 52.698 orang dibandingkan Agustus tahun lalu seperti itu. Dari jumlah tersebut, penduduk yang bekerja sebanyak 1.155.000
1.997 orang atau bertambah 68.578 orang, naik sekitar 6,31% dari Agustus 2021. Jadi tingkat penganggurannya ini sebanyak 8,23%. Adapun lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan pekerjaan terbesar di Kota Batam itu melalui sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum. Seperti itu, akomodasi dan makan minum. Nah, sedangkan sektor yang mengalami penurunan pekerjaan terbesar itu adalah jasa pendidikan. Seperti itu. Jadi kalau tadi yang paling tinggi di Kota Batam itu adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, seperti itu. Kuliner, seperti itu yang meningkat. Dan paling turun adalah jasa pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi salah satu faktor terjadinya pengangguran di Kota Batam itu adalah para pencari kerja yang datang dari luar Kota Batam ini dia tidak dilengkapi dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan. Jadi Kota Batam ini terkenal dengan kota para pendatang gitu. Jadi suku aslinya sudah tinggal sedikit, bahkan bisa dikatakan kurang lebih 5%. Jadi 95%-nya ini adalah orang-orang yang dari luar ingin mencari pekerjaan di Kota Batam, seperti itu. Nah, jadi angka dari BPS ini mengenai tingkat pengangguran di Kota Batam itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu mereka yang terpengaruh COVID-19. Jadi dampak COVID-19 itu berpengaruh bagi pengangguran di Kota Batam. Seperti itu. Dan yang kedua adalah mereka yang datang dari luar Batam yang saya sebutkan tadi, namun mereka belum mendapatkan pekerjaan karena tidak dilengkapi dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan. Jadi mereka masih menganggur. Nah, di sini pengangguran tertinggi ini paling banyak dari mereka lulusan SMA atau SMK dan sarjana. Untuk yang sarjana mereka kuliah di luar, baru setelah lulus mengadu nasib di Kota Batam, sementara perusahaan di sini banyak membutuhkan operator. Jadi sangat tidak seimbang menurut Bapak Wali Kota Batam, yaitu Bapak Rudi. Jadi tidak seimbang antara lulusan yang mereka geluti dengan kebutuhan pasar perusahaan di Kota Batam. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu permasalahan pengangguran yang ada di Kota Batam. Dia paling tertinggi di Kota Batam, seperti itu. Di Provinsi Kepri, di antara kabupaten atau kota lain. Seperti itu. Kemudian dibandingkan dengan pengangguran di Indonesia. Pengangguran di Indonesia ini, upah yang ditawarkan perusahaan itu tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi jauh lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Tekanan demografis dengan jumlah angkatan kerja yang tinggi, kompensasi tenaga kerja tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Ini merupakan salah satu permasalahan yang ada, yang mana itu menyebabkan pengangguran di Indonesia itu meningkat sangat tinggi dan tidak merata. Seperti contohnya banyaknya orang yang pergi ke Jawa untuk mencari pekerjaan atau mengadu nasib, menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan penduduk itu tidak seimbang, seperti itu, dibandingkan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Nah, seperti itu. Nah, jadi salah satu penyebab pengangguran di Indonesia yang perlu diperhatikan itu ya tadi yang saya sebutkan, ledakan jumlah penduduk di Indonesia ini tidak dibarengi dengan perkembangan lapangan kerja yang menyebabkan semakin banyaknya anak-anak muda atau lulusan yang baru ini dia menganggur.
ya untuk menunggu pekerjaan yang tersedia yang sesuai dengan apa yang menjadi keahliannya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi pengangguran ini merupakan permasalahan terbesar dari menghambatnya pertumbuhan, proses laju pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ini merupakan PR dari pemerintah untuk membuat regulasi atau kebijakan dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Nah, kemudian juga dari sisi masyarakatnya harus memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang yang diminati agar dia dapat sustain di pekerjaannya itu dan dia dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari dan keluarganya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.